Oke. Lanjut podcast monolog lagi. Gue hari kali ini mau ngomongin bola. Sebenarnya males banget ya ngomongin bola asli lah. Ya nggak apa-apa lah sekali ya. Gue mau ngomongin bola gara-gara pertandingan Australia dan Indonesia kemarin yang dibantai 5-1 dan semua kontroversinya dan pemecatan Sintayong bla bla segala macam. Sebenarnya gue ngebahas bola tuh males banget ya. Apalagi kalau lo semuanya pada tahu bahwa gosip-gosip yang ada semua era setiap pelatih yang ada tuh selalu didatengin sama mafia-mafia judi untuk Indonesia tuh kalah. Cuman pelatih-pelatih yang berani dan nggak nurut dan bandel aja kayak Luis Milla kalau nggak salah dulu STY itu emang orang-orang yang nggak bisa diatur yang dia memang pengen memajukan pengen beneran gitu. Nah sementara mafia-mafia taruhan itu nggak mau Indonesia menang, dia harus kalah. Nah kalau udah dari situ aja sebenarnya kita udah ngapain ya bahas bola ya? Ngapain ya kita harapin gitu ya? Gue kasihan sih sama warga negara Indonesia yang dikasih harapan, dikasih ini dan segala macam. Sebenarnya kita emang udah disiapkan untuk kalah gitu. Gue kasihan sama orang-orang yang udah nonton di stadion, bayar mahal, pergi jauh-jauh dan segala macam kayak ngapain sih kalian? Kita tuh dibohongin doang. Gitu. Gue kasihan sih sebenarnya. Kita sebenarnya nggak usah terlalu jauh untuk ngebahas teknis bahkan kenapa STY bikin formasi ini belum segala macam, Patrick Kluivert memang nggak beres baru pertandingan pertama udah kayak gitu. Kita sebenarnya kejauhan sih. Karena kalau kita bahas dari awal bahwa semuanya udah diatur untuk Indonesia kalah, kita mau ngomongin apa ya? Capek-capek aja kayak kita ini ya kan lu apa nggak heran pertandingan lawan Bahrain menang 2-0 tiba-tiba habis itu ya itu puncaknya di karena STY nggak mau nurut kan Indonesia nggak dibuat kalah. Jadi mafia itu ada dari masa ke masa gitu, mafia-mafia taruhan itu dan waduh, apalagi pundit-pundit itu kayak terlibat untuk membenarkan dan segala macam. STY nggak mau yang tawarin Patrick Kluivert. Ya Patrick mau lah, lo tahu track recordnya dia gila judi gitu. Ya mau lah. Kalahin Indonesia atau oper aja strateginya atau apapun itulah. Ya mau lah. Gampang mah dia dikasih duit mah. Gampang banget. Gue kasihan banget sumpah sama orang-orang. Ya menurut gue para komentator atau mungkin nonton atau yang bikin-bikin konten itu mah mereka emang kerjaannya aja biar dapat duit juga kan. Kalau nggak diomongin juga nggak jadi apa-apa gitu ya. Kalau kayak gue sih kayak udah males banget nah kalau emang udah diatur sejak awal untuk Indonesia kalah kayak ngapain sih gue bahkan nggak tahu jadwal Indonesia main kadang ada main aja dikasih tahu TV nggak TV ya akun Vision Plus berlangganan aja gue minjem akun abang gue gitu buat nontonnya gue nggak enggak lah nggak segitu ngapain kasian banget kan orang yang beli merchandise beli kostum original datang ke stadion dukung dan segala macem. Kalau kita udah tahu bakal disetting untuk kalah kayak ngapain gitu loh maksud gua. Kayak kasih perlawanan aja lah menurut gua buat negara ini. Udah nggak usah lu tonton di stadion. Udah nggak usah uh, dukung gitu. Percuma kita membawa pemain-pemain misalnya bagus naturalisasi. Ya mereka nggak tahu soal judi-judi ini gitu. Mereka main serius-serius aja tapi mereka nggak tahu bahwa disetting untuk kalah kan. Gue sih mending perlawanan nih kayak nggak usah ditonton, nggak usah didukung, udah biarin aja kita udah tahu ini disetting untuk kalah, ya ngapain gitu. Jadi ngapain kita kayak satu langkah lagi ngebahas pertandingan kemarin membandingkan STY dan Patrick ya enggak lah jauh lah. Kalau mau ngomongin pertandingan kemarin ya kita tahu lah bahwa sebenarnya kualitas Indonesia tidak walaupun ya bagus tapi lawannya kan Australia jadi nggak terlalu. STY itu bukan pelatih tolol ya. Dia tahu lah kemampuannya seberapa, mainnya harus gimana, harus parkir bus, harus counter attack aja, kita tahan-tahan. Ya kan gitu kan gitu. Kalau mau ngebahas itunya ya, mungkin dia juga dikasih target lolos Piala Dunia sama pihak-pihak yang benar. Jadi punya tanggung jawab strategi lah gitu. Kayak mana gimana yang meloloskan tim ini dengan kualitas pemain seperti ini misalnya. Berarti kan harus menang di pertandingan ini, imbang di pertandingan ini, kalah lawan Jepang gak apa-apa dan segala macamnya.
Karena orang-orang nggak tahu gitu kenapa lawan ini nggak main lawan ini ya. Sementara kalian tahu kan Patrick Kluivert terus bermain terbuka gitu terus kalah 5-1 ya udah kebaca lah itu pasti kalah lah. Belum mampu untuk Indonesia mendominasi dan menang. Mendominasi doang ya bisa. Ya nggak kan pundit-pundit yang dibayar mungkin ya kan mainnya bagus yang penting ya belum maksimal enggak 5-1 main bagus. Ini gue kasih tahu ya. Ini analogi yang paling gampang untuk lu pahami. Misalnya Barcelona main Real Madrid, oke? Okay? Ini tanpa mengurangi kalian fans mana-mana gue nggak peduli juga. Barcelona main lawan Real Madrid. Misalnya Real Madrid menang 1-3. Barcelona kalah. Oke. Okay? Mendominasi Barca. Ball possession 75-25. Anggap aja begitu. Sekarang pertanyaan gue, yang menang siapa? Madrid. Oke. Okay. Yang main bagus siapa? Kalau lu jawab Barca, lu tolol. Yang main bagus Madrid. Beda halnya kalau Barca lawan Madrid. Barca menang 2-0 misalnya. Barca mendominasi. Ball possession 75-25. Siapa yang menang? Barca. Siapa yang main bagus? Barca. Mendominasi dan menang. Bagus. Gue mau ngasih tahu kalian, gue mau ngomongin kalian. Main bagus mendominasi ball possession. Kalau dia nggak menang, itu bukan bagus namanya. Itu namanya buntu. Gue kasih tahu lo semua. Itu buntu. Misalnya kita nggak gol, kita dicolong counter attack gol, kita nggak gol counter attack gol. Yang bagus Madrid karena dia tahu cara untuk menang, dia tahu menaklukkan klub ini, dia tahu cara mengalahkan tim dengan skema permainan kayak gini. Sementara Barcelona kita mentok, Madrid tahu cara mematahkan serangan mereka. Itu namanya buntu, bukan bagus. Kalau kalian mau dicap sebagai main bagus, harus menang. Baru kalian bisa dibilang mainnya bagus, menang. Kalau kita nggak gol, ya itu namanya mentok, bukan bagus. Kalian tuh nggak bisa bedain mana. Yang bagus itu berarti lawannya Madrid bisa menahan serangan, bisa menahan taktik dari lawan dengan strategi yang bagus. Itu yang bagus Madridnya, bahkan dia menang dengan permainan efektif dan efisien counter attack misalnya gitu. Sama kayak Australia Indonesia, yang bagus ya Australia. Buat apa? Kita mendominasi nggak ada golnya. Kalau counter attack tendangan sudah bisa jadi 5 gol apa ya itu efektif efisien. Main bola men. Kurang apa lagi main bola tujuannya gol menang. Bukan main cantik lu. Gue kasih analogi yang lain lagi. Lu main biliar, main bola 9. Nggak penting lu mau masukin bola 1 sampai bola 8 kalau lawan lu yang masukin bola 9 ya dia yang menang. Kecuali mainnya banyakin masukin bola, lu bisa masukin 1 2 3 4 5 6 itu udah lu udah menang walaupun dia masukin bola 9. Jadi bermainlah, berstrategi, bertaktiklah sesuai dengan apa yang tujuannya. Kalau yang menang adalah yang cetak gol paling banyak, maka cetak gol banyak-banyak, bukan bermainlah secantik mungkin tapi nggak ada golnya. Itu namanya buntu, bukan bagus. Itu pundit-pundit tolol yang kadang-kadang gue lihat. Kayak lu cuma ngerti sejarah deh. Kayak lu cuma ngerti nama-nama pemain luar negeri, hafal ini, hafal itu. Kayak mikirnya kurang banget gitu. Memang yang bagus tuh bermainnya bagus, mendominasi dan menang gitu. Kalau kalah itu namanya lu buntu. Apapun alasannya, buat gue kalah itu namanya lu buntu. Mau orang cuma main counter attack, parkir bus, tapi dia rapet, dia tahu kita nggak bisa menang kalau bermain terbuka, kita bisa menjaga lawan dengan konsisten gitu. Ya yang bagus ya itu tadi ya menang. Lu tuh ngerti kayak gue nggak ngerti kenapa orang-orang ini nggak ngerti bermain bola itu gimana gitu. Ya, bermain bola nggak harus mendominasi, bermain bola nggak harus ball possession,
Bermain bola itu tujuannya mencetak gol secara efektif dan efisien. Udah, apapun caranya gitu. Tapi karena balik lagi gue bilang, karena udah berbau-bau judi dan itu segala macam, gue berharap sih kalian sadar untuk kayak, ya udahlah ngapain sih, lupain aja lah soal harapan-harapan. Enggak, kalian cuman dikasih harapan aja biar jadi market aja. Kalau gue sih udah gak peduli. Silakan komentar buat siapapun yang setuju atau nggak setuju sama gue.